Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya dengan NIM H0320019, kelas Biologi D. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya dalam menganalisis permasalahan bahan ajar yang ada di sekolah SMP Negeri 4 Tinambung. Baik, adapun pengertian dari sekolah, di mana sekolah adalah sistem interaksi sosial yang dimana organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Dan dapat didefinisikan bahwa pada sekolah adalah suatu lembaga yang memberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Adapun tugas guru di dalam pembelajaran adalah membuat sebuah pembelajaran menjadi kompleks dan interaksi dalam keterampilan dalam memaparkan suatu pembelajaran. Adapun permasalahan yang didapat pada observasi tersebut yaitu di mana pada pembelajaran sekolah SMP Negeri 4 Tinambung, yaitu di mana mata pembelajaran masih memiliki kekurangan dalam memberikan bahan ajar. Yang pertama, di mana belum tersedianya alat-alat proyek, buku-buku pembelajaran. Dan berdasarkan observasi yang dilakukan, di mana sebagian siswa kelas 7 belum memahami materi yang diberikan oleh guru mengenai mata pembelajaran biologi terpadu, yaitu materi tentang sistem pencernaan. Hal ini terjadi karena siswa belum bisa memahami lebih baik tentang kurangnya suatu bahan ajar yang dipaparkan oleh guru tersebut. Adapun permasalahan tersebut, di sini saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Dan pada bahan ajar yang saya gunakan yaitu seperti pembelajaran audiovisual. Baik, di sini saya akan memperlihatkan atau memaparkan sebuah video tentang sistem pencernaan yang dalam bentuk audiovisual. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan.
Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, dari proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan. Baik, itulah bahan ajar yang mengenai materi tentang sistem pencernaan yang menggunakan model Project Based Learning. Di mana Project Based Learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, student cancer, di mana untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif akan melakukan pendalaman pendekatan pembelajaran dengan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Adapun tujuan dari model Project Based Learning yang dimana pertama itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, untuk membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dalam hasil berupa produk nyata. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola alat dan bahan yang menyelesaikan tugas atau objek. Yang keempat, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang terakhir di mana untuk meningkatkan kolaborasi antar siswa khusus pada kegiatan yang bersifat kompleks. Baik, itulah penjelasan dari analisis observasi yang saya lakukan pada
sekolah SMP Negeri 4 di Nambung. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.